Industri batu bara secara global kian tertekan. Hal ini imbas transisi energi dari energi berbasis fosil ke energi baru terbarukan atau EBT yang terus digaungkan oleh sejumlah negara. Alhasil batu bara mulai ditinggalkan oleh sebagian besar konsumen global karena pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dinilai menyebabkan emisi udara yang berakhir pada pemanasan global. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Senjakala Pembangkit Listrik Batu Bara. Di bulan lalu, GE, perusahaan penyedia teknologi pembangkit listrik asal Amerika Serikat, mengumumkan akan keluar dari bisnis proyek pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Namun demikian, GE akan terus fokus dan berinvestasi dalam bisnis inti di bidang energi terbarukan dan juga pembangkit listrik, serta akan bekerja untuk membuat listrik semakin terjangkau hingga berkelanjutan di seluruh penjuru dunia. Nah, selain GE, kini perusahaan asal Jepang yaitu Mitsui & Co. Ltd. berencana menjual sisa kepemilikan sahamnya di semua proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah, pada akhir dekade ini Mitsui akan menjual sisa kepemilikan sahamnya di proyek PLTU batu bara dan beralih ke gas. Hal ini untuk mencapai target emisi 0% dan energi bersih pada tahun 2050. Sikap Mitsui ini dilakukan di saat perusahaan-perusahaan di seluruh dunia beralih dari batu bara untuk mengurangi emisi karbon dioksida yang berbahaya dan memperlambat perubahan iklim. Secara global, kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dunia di sepanjang semester 1 2020 mencatatkan penurunan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir. Pasalnya semakin banyak pembangkit listrik yang ditutup dibandingkan dengan pengembangan proyek baru. Nah, berdasarkan riset Global Energy Monitor, ada sebanyak 21,2 gigawatt pembangkit listrik dinonaktifkan. Sementara hanya sebanyak 18,3 gigawatt pembangkit listrik yang beroperasi. Hal ini menyebabkan kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara global turun sekitar 2,9 gigawatt. Nah, ini terjadi selama 6 bulan pertama di tahun ini dan menurut Global Energy Monitor, tren ini akan berlanjut hingga sisa tahun 2020. Nah, penurunan tersebut didorong oleh penutupan di Uni Eropa di mana 8,3 gigawatt pembangkit listrik batu bara ditutup di wilayah tersebut dan ada tambahan 6,3 gigawatt di semester 2 2020. Hal ini seiring komitmen Eropa untuk mengurangi ketergantungannya terhadap batu bara setelah menaikkan harga karbon dan pengetatan peraturan polusi. Nah, sementara itu saat ini China, kita lihat ini adalah operator pembangkit listrik tenaga batu bara terbesar di dunia dengan 1023 gigawatt pembangkit yang beroperasi. Nah, ini mewakili setengah dari kapasitas batu bara dunia. Nah, di China, total kapasitas pembangkit listrik yang berhasil masuk di fase commissioning di sepanjang semester 1 2020 merosot 40% secara year on year menjadi hanya 11,4 gigawatt. Sebagai konsumen batu bara tertinggi di dunia, sektor tenaga listrik China masih didominasi oleh sumber energi dari batu bara. Porsinya sekitar 60%. Nah, jika permintaan terhadap listrik turun, ada potensi besar permintaan terhadap batu bara juga akan turun. Kemudian kita lihat di posisi kedua ada Amerika Serikat dengan 240 gigawatt pembangkit listrik yang beroperasi atau 11,7%. Dan di posisi ketiga ini ada India yang memiliki 228 gigawatt tenaga listrik batu bara yang beroperasi atau 11% dari pembangkit listrik tenaga batu bara dunia. Nah, di India total kapasitas pembangkit listrik yang masuk dalam tahap commissioning ini hanya 0,9 gigawatt. Sedangkan total kapasitas pembangkit listrik sebesar 1,2 gigawatt ini ditutup dan lebih dari 27 gigawatt proposal pembangkit listrik baru dibatalkan. Nah, berdasarkan data Kementerian ESDM hingga Juni 2020, kapasitas pembangkit listrik nasional naik 1,2 gigawatt dari akhir 2019 sehingga total kapasitas pembangkit listrik sampai Juni 2020 menjadi 71 gigawatt. Nah, realisasi bauran energi untuk tenaga listrik hingga Juni 2020 pun masih didominasi oleh batu bara 64,27%. Sejak tahun 2018, pengembangan pembangkit di Indonesia memang mulai difokuskan pada pengembangan pembangkit-pembangkit berbasis energi baru terbarukan atau EBT. Berdasarkan data yang sudah didiversifikasi hingga Juni 2020, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU sebesar 35.220 MW, kemudian ada PLT gas dan uap, PLT mesin gas 20.537 MW, PLT air mini rohidro, mikrohidro 6.096 MW, ada juga PLT diesel 4.789 MW,
Kemudian ada PLT Panas Bumi 2.131 megawatt dan PLT EBT lainnya 2.200 megawatt. Nah, Badan Energi Internasional atau IEA memproyeksikan permintaan batubara akan memasuki periode perlambatan dalam beberapa tahun ke depan. Dalam laporan tahunannya, Badan Energi Internasional mengatakan bahwa pertumbuhan konsumsi batubara dalam 5 tahun, yaitu hingga tahun 2003 ini akan sangat melambat dan tidak lebih dari 1% ini sepanjang 2017 hingga tahun 2023 mendatang. Penggunaan batubara pun diproyeksi bakal terkoreksi hingga 7% di tahun 2020 ini. Badan Energi Internasional menyebut negara-negara maju mulai mengabaikan bahan bakar fosil, sementara India dan negara berkembang lainnya masih mengandalkan batubara untuk pembangkit listrik mereka. Meski begitu, porsi batubara agak turun, yaitu hanya 25% dari bauran energi dunia, lebih rendah dibanding saat ini yang mencapai 27%. Nah, konsumsi batubara di China ini sebagai konsumen terbesar batubara ini akan menjadi faktor penentu utama penggunaan bahan bakar fosil dunia. Adapun konsumsi batubara di China diperkirakan akan turun 0,5% per tahun hingga tahun 2023. Ini terkait rencana negeri tirai bambu untuk menyediakan udara yang lebih bersih di negaranya.